Halo wargi Bandung, selamat datang kembali di Bandung International Podcast episode ke-48. Seperti biasa nih, ditemenin sama Kang Duhan dan pastinya Kang Duhan juga sekarang ditemenin sama narasumber yang keren banget nih. Sekarang Kang Duhan sudah bersama Teh Fitri Faridah dari Gerakan Mengajar Desa Bandung. Halo Teh, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita harus tetap sehat ya di masa pandemi kayak gini Teh. Betul banget Kak, kita harus jaga imun juga Kak. Iya benar nih, mungkin wargi Bandung tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin Teh Fitri boleh dong perkenalan dulu ke wargi Bandung. Oke, jadi teman-teman wargi Bandung, kenalkan saya Fitri Farida sebagai leader di GMD Bandung atau yang biasa disebut Ranu Andakara. Dan juga saya merupakan mahasiswa semester 5 yang sedang menempuh pendidikan S1 di STKIP Pasundan. Gitu Kak. Wah keren banget nih, semester 5 lagi sibuk-sibuk ya berarti ya Teh ya. Betul banget Kak. Ini sekarang kuliahnya udah masih online apa udah mulai offline? Masih online Kak. Soalnya kan masih PPKM juga belum beres. Oke Teh. Oke kita langsung bahas aja ke topiknya nih Teh. Apa itu gerakan mengajar desa Teh? Oke Kak, jadi gerakan mengajar desa itu adalah suatu gerakan pemuda yang bergerak di bidang pendidikan, yang bertujuan untuk membantu pemerataan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik tentunya Kak. Dan juga merupakan gerakan pendidikan yang diinisiasi atas dasar kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia. Gitu Kak, gerakan mengajar desa. Oke, kalau latar belakangnya nih Teh, yang akhirnya memutuskan untuk bikin program ini. Jadi latar belakangnya itu adanya suatu keresahan yang dirasakan dalam konteks pendidikan dan juga adanya suatu kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia untuk ke arah yang lebih baik tentunya karena seperti yang kita ketahui ya Kak, pendidikan adalah suatu hal yang fundamental untuk pendidikan bangsa Indonesia ini. Oke, berbicara soal pendidikan nih Teh. Menurut Teh Fitri sendiri, pendidikan di Indonesia itu sekarang sudah seperti apa Teh? Ya, seperti yang kita ketahui ya, Kang, di Indonesia itu pendidikan kurang merata, sehingga itu adalah salah satu tanggung jawab untuk kita sebagai mahasiswa untuk menyebarkan manisnya pendidikan agar anak-anak di desa itu bisa merasakan pendidikan juga seperti kita di kota begitu, Kang. Oke, ini gerakan mengajar desa ini udah tersebar di mana aja nih Teh? Nah, untuk relawan dari Gerakan Mengajar Desa ini sudah tersebar di 144 kota kabupaten dan juga di 28 provinsi se-Indonesia, begitu Kak. Oke, keren banget nih, keren banget. Nah, tadi di awal sempat disinggung namanya Ranu Andakara, betul ya Teh? Betul. Nah, kenapa akhirnya memilih nama Ranu Andakara untuk di gerakan mengajar desa Bandung ini? Ya, jadi nama Ranu Andakara itu seperti nama lain dari GMD Bandung, yang artinya tuh Ranu Andakara diambil dari bahasa Sangsekerta. Ranu itu artinya danau, Kak, dan Andakara itu artinya matahari. Jadi kalau secara filosofis, nama Ranu Andakara itu merupakan gambaran dari Bandung sendiri sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, yang terbentuk dari adanya suatu cekungan seperti danau atau ranu dan mempunyai harapan besar kita tuh untuk selalu bersinar seperti layaknya matahari begitu Kak. Terutama dalam pendidikan kita berharap GMD Bandung Ranu Andakara ini selalu bersinar begitu. Oke, mantap mantap. Dilihat dari motivasi GMD sendiri nih, ada pintar desanya, maju negaranya. Apa aja upaya yang dilakukan GMD untuk memberdayakan desa? Oke, untuk memperdayakan desa yang pertama itu dalam kegiatannya, Kak. Dalam kegiatannya yaitu seperti pengabdian masyarakat, lalu memanfaatkan potensi yang ada di desanya untuk dikembangkan lagi seperti itu, Kak. Nah, mungkin bisa disebutin nih Teh, salah satu contohnya pengabdian seperti apa Teh? Oke, seperti program yang ada di Gerakan Mengajar Desa ini adalah yang pertama itu program pengabdian masyarakat. Kita mengabdi di desa binaan yang tentunya dengan IPM yang rendah begitu Kak. Kami mengabdi selama 7 hari di sana dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di desa tersebut begitu Kak. Oke, kalau selain program yang tadi disebutkan nih Teh, ada program-program unggulan apa lagi di GMD Bandung? Oke, secara singkat mungkin ada ini Kak,
First Gathering Ranu Andakara, itu seluruh tutor inspiratif Ranu Andakara mengikuti kegiatan First Gathering. Lalu ada vaksinasi massal, lalu ada open donasi pendidikan, sharing session bersama tutor berprestasi Ranu Andakara, ada juga gerakan berbagi kepada masyarakat, dan juga ada open paid promote jasa like dan komen, dan selanjutnya akan ada webinar nasional begitu Kak. Oke, untuk teknis pelaksanaannya sendiri itu seperti apa nih Teh? Tadi ada beberapa yang menarik kayak misalnya vaksinasi, terus webinar, dan beberapa kegiatan lain, itu teknis pelaksanaannya seperti apa Teh? Untuk teknis pelaksanaan dari webinar tentunya kita online Kang. Nah kalau misalkan untuk vaksinasi waktu itu kita sudah melaksanakan kolaborasi bersama Masjid Salman begitu Kang. Oke, itu kerjasamanya dalam bentuk jadi membagikan makanannya tuh di sana ya? Kalau untuk berbagi makanan itu kita terjun langsung ke jalan untuk membagikan sembako seperti itu Kang. Itu biasanya ke daerah mana aja Teh? Daerah Kota Bandung, seputaran Bandung. Oke. Tadi juga disinggung, selain yang itu ya, tadi disinggung juga ada tutor inspiratif. Nah, tutor inspiratif ini seperti apa Teh? Nah, jadi kalau di gerakan mengajar desa ini, relawan itu disebutnya adalah tutor inspiratif. Yang mana tutor inspiratif ini adalah seorang yang mengabdikan diri kepada masyarakat yang diwadahi oleh gerakan mengajar desa. Dan nanti tutor inspiratif ini akan terjun di masyarakat sesuai dengan desa binaan yang sudah ditentukan oleh tim kami atau pengurus dari GMD Bandung sendiri. Karena dilihat dari beberapa aspek yang ditentukan, kita memilih desa-desa yang memang IPM-nya itu rendah untuk kami bantu, begitu kan. Oke, jadi emang dari desanya sendiri sudah diriset sejak awal ya Teh, jadi nggak asal pilih desa gitu. Nah, untuk tutor inspiratif ini sendiri Teh, adakah pelatihan yang diberikan dulu sebelum akhirnya mereka terjun ke desa? Ada banget Kang. Jadi tutor inspiratif ini dilatih dulu ataupun diasah dulu melalui training of trainer yang dilakukan oleh gerakan mengajar desa Nusantara gitu kan. Itu proses latihannya berapa lama dan di dalam latihan itu materi yang diberikan apa aja Teh? Ya seperti kalau misalkan berapa lama sampai nanti pengabdian mau terjun Kang. Kalau misalkan dari TOT sendiri itu 2 minggu sekali. Pelajarannya seperti bagaimana wawasan kebangsaan, terus cara media kita menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak, seperti itu, Kang. Oke, berarti tutor-tutor yang nantinya akan turun ke lapangan itu dipastikan sudah mempunyai ilmu yang cukup ya Teh ya? Ya, betul banget, Kang. Nah, sejauh ini udah berapa desa nih yang dikunjungi atau udah pernah dikunjungi sama GMD Bandung? Oke, kita kembali dulu ke tahun sebelumnya, Kang. Di tahun 2020 itu kami sudah mengunjungi 5 desa. Yang pertama itu Desa Indragiri, yaitu di Kecamatan Ranca Bali, lalu ada Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, ada Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, ada Desa Drawati, Kecamatan Pase, dan juga ada Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan. Dan insya Allah di tahun ini, 2021, kami akan mengunjungi 26 desa yang ada di Kabupaten Bandung yang tentunya memiliki IPM yang rendah begitu, Kang. Oke, tadi dari beberapa desa nih, boleh dong Teh diceritakan salah satu desanya, mungkin pasti ada cerita-cerita unik di dalamnya. Ya, seperti halnya di Desa Banjarsari. Saya waktu itu pengabdian di Desa Banjarsari selama 7 hari. Memang di sana potensinya seperti berkebun, lalu ada perah susu, kami memanfaatkan itu untuk membantu pengabdian masyarakat. Lalu kami juga melakukan parenting di masyarakatnya, begitu Kang. Untuk pengabdian mengajarnya itu kami lakukan selama 4 hari di SD Tanara, begitu Kang. Oke, itu berarti tutor-tutor inspiratif yang terjun ke desa itu selama 4 hari dia stay di desanya, menginap artinya di situ. Ya, jadi sebetulnya untuk tutor inspiratif itu mengabdi selama 7 hari. Hanya saja yang 4 hari itu dipakai untuk mengisi ataupun mengajar. Nah, untuk
kami tinggal di sana, alhamdulillah difasilitasi oleh pihak desanya, karena pihak desanya sangat welcome, sehingga memberikan kami fasilitas untuk menginap di sana, begitu kan. Ya, Teh. Selama mengabdi ke masyarakat, ada nggak sih pengalaman unik yang nggak terlupakan sama Teh Fitri sendiri? Oke, pengalaman unik harus ekstra dalam menghadapi anak-anak, karakter anak-anak yang memang banyak beragam gitu, Kang. Ada yang emang bikin kesel, ada yang bikin haru, ada yang bikin bangga juga. Semuanya campur aduk di sana tuh, Kang. Ini kan terutama mendidik ya Teh anak-anak dengan sifat-sifat anak-anak yang bermacam-macam tadi, mungkin bisa di-share dong tips and triknya supaya kita tetap bisa kuat dalam mendidik mereka seperti apa? Oke, kalau dari saya tips and trik biar kuat menghadapi anak-anak yang tentunya adalah sabar, Kang. Karena kalau misalkan kita nggak sabaran, otomatis kita akan sulit untuk masuk ke dunianya anak-anak, ke zonanya anak-anak. Kita harus tahu dulu anak-anak ini lebih sukanya ngapain sih, anak-anak ini lebih sukanya apa, belajarnya kayak gimana. Coba kita masuk dulu ke ranahnya mereka, baru setelah mereka nyaman dengan kita ajak ke ranahnya kita, begitu kan? Betul, betul. Yang penting nyaman dulu, kalau setelahnya Ya. baru bisa ya. Kayak gitu. Teh, kalau untuk GMD Bandung sendiri, rata-rata anggotanya itu di range usia berapa? Nah, kalau GMD Bandung itu usianya 17 tahun, Kang, di 17 tahun ke atas, karena memang sudah ketentuan dari GMD pusatnya bahwa di umur 17 tahun ke atas itu bisa mengikuti gerakan mengajar desa. Oke, untuk gerakan mengajar desa sendiri, adakah kerjasama dengan pihak-pihak lain, Teh? Misalnya kayak pemerintahan atau mungkin instansi-instansi swasta dalam melaksanakan program-programnya? Ya, untuk sejauh ini GMD Bandung pernah melakukan kerjasama bersama Disdik tentunya, lalu ada kerjasama dengan media-media seperti itu, Kak. Oke, ini Teh, wargi Bandung penasaran nih, wargi Bandung bisa nggak sih untuk bergabung ke GMD Bandung ini? Bisa banget, Kang, karena GMD Bandung ini terbuka untuk umum, khususnya wargi Bandung sendiri. Hanya saja, Kang, di dalam keanggotaan itu kami hanya membuka 1 kali open recruitment selama 1 tahun. Jadi buat wargi Bandung yang ingin masuk ke gerakan mengajar desa, harus stay tune terus di channelnya ataupun di YouTube-nya ataupun di Instagram-nya @mengajardesa dan @ranuandakara, begitu kan, karena nanti semua informasi terkait open recruitment pasti akan disebar di sana. Oke, baik, baik, baik. Nah, tadi kan di awal sempat dibahas nih memilih desa. Nah, cara untuk mencari desa yang IP-nya rendah itu seperti apa? Nah, di GMD sendiri itu kami memiliki beberapa bidang, yang salah satunya adalah bidang research and statistik. Mereka bertugas untuk di desa-desa yang memang kriterianya itu menentukan bahwa layak untuk dijadikan pengabdian, begitu, Kang. Dimulai dari IPM yang rendah, melek hurufnya bagaimana rendahnya, ataupun tingkat pendidikan di sana bagaimana, tingkat literasi mereka di sana bagaimana. Kami mensurvei dulu terkait desa yang akan dijadikan tempat pengabdian, begitu, Kang. Oke, baik Teh. Selanjutnya nih, jika wargi Bandung bergabung dengan GMD Bandung, manfaat yang bisa didapatkannya apa aja Teh? Oke, manfaatnya yaitu banyak, Kang. Tentunya pengalaman pengabdian yang tidak akan bisa dilupakan. Seperti halnya terkesan ataupun kesan yang baik, relasi yang baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya, dan juga untuk tutor inspiratif yang telah mengabdi akan mendapatkan sertifikat sebagai suatu apresiasi kami kepada tutor inspiratif yang telah mengabdi menjadi relawan yang menginspirasi, begitu, Kang. Oke, adakah kriteria tersendiri nih dari gerakan mengajar desa Bandung jika nantinya akan melakukan open recruitment? Oke, kriteria dari GMD Bandung kalau mengadakan open recruitment itu mengikuti yang dari pusat, Kang. Jadi untuk rangkaian atau rules dari open recruitment itu seperti halnya harus mengisi
pendaftaran seperti Google Form harus diisi, pendataan harus diisi, administrasinya juga harus lengkap, dan juga upload Twibbon yang kayak gitu-gitu sih. Oke, sebenarnya standar ya Teh. Intinya Ya, semua wargi Bandung bisa bergabung tanpa ada kriteria khusus. bisa banget, Kang. Oke, nih ada beberapa pertanyaan terakhir nih Teh. Harapan Teh Fitri dengan adanya GMD Bandung ini apa? Oke, Kang. Harapan saya adanya GMD Bandung ini semoga pendidikan yang ada di desa-desa itu terbantu. Anak-anak yang sulit mengakses pendidikan itu bisa sama-sama menikmati manisnya pendidikan, sehingga pendidikan di Bandung itu lebih baik lagi demi kemajuan bangsa ini, terutama khususnya di Bandung sendiri, begitu kan? Oke Teh. Nah selanjutnya terakhir pesan-pesan untuk wargi Bandung. Pesan untuk wargi Bandung, yang pertama di zamannya corona ini ya Kang, kita harus menerapkan 6M, dan juga untuk wargi Bandung yang mau bergabung di Ranu Andakara ataupun GMD itu bisa banget, cukup dengan pantengin aja terus Instagramnya @ranuandakara ataupun @gerakan mengajar desa. Kami terbuka untuk umum, untuk wargi Bandung boleh mengikuti gerakan mengajar desa, hanya saja harus mengikuti ketentuan pendaftarannya, begitu kan? Baik, Teh Fitri, terima kasih banget nih udah mau sharing-sharing sama kita tentang gerakan mengajar desa Bandung. Oke Kang, sama-sama Kang, terima kasih juga. Baik, untuk wargi Bandung, Kang Duhan mau ngingetin lagi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 6M dan jangan lupa tetap ikuti sosial media dari bandung.go.id, tentunya juga sosial media dari Gerakan Mengajar Desa Bandung. Sekian Bandung International Podcast episode ke-48. Kang Duhan pamit, sampai jumpa di Bandung International Podcast episode selanjutnya.